Oke, selamat datang mahasiswa UNU di mata kuliah manajemen keuangan lanjutan ya. Kita lanjut setelah seharusnya sebelum pertemuan ini teman-teman harus mengerjakan UTS terlebih dahulu ya. Baru teman-teman bisa lanjut ke pertemuan kali ini. Ya, kali ini kita akan membahas valuta asing dan pasar keuangan internasional. Kali ini di awal-awal 2026 kita menghadapi sebuah isu yang kaitannya sangat relevan dengan topik kita kali ini, yaitu valuta asing, ya, pasar keuangan internasional atau nilai mata uang, nilai tukar mata uang, ya, baik itu mata uang asing maupun mata uang kita di mata asing, seperti itu. Nah, mungkin kita ketahui ya bahwasanya valuta asing atau mata uang asing itu apa sih? Jadi sebagaimana kita menggunakan rupiah, negara lain juga menggunakan satuan-satuan tertentu yang mereka tentukan, seperti Singapura menggunakan Singapore USD, kemudian Malaysia menggunakan ringgit, lalu kemudian Filipina menggunakan peso, Thailand menggunakan baht, terus Cina yuan, Jepang yen, Korea won kalau tidak salah ya, Amerika US dollar, kemudian Inggris pound sterling dan lain sebagainya. Itu namanya mata uang asing ya, yang mana setiap negara memiliki mata uang mereka masing-masing, seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini nanti kita akan melihat bagaimana sih nilai dari masing-masing mata uang tersebut, seperti itu, dan apa kegunaannya kita sebagai manajer keuangan tuh apa kegunaannya untuk memahami materi ini, ataupun selain manajer keuangan kita sebagai seorang ekonom apa sih fungsinya kita memahami materi ini, seperti itu. Nah, pasar valuta asing adalah mekanisme di mana suatu negara dapat memperdagangkan suatu mata uang dengan mata uang negara lainnya. Jadi misalnya teman-teman itu bekerja di sebuah bank ya, teman-teman itu kan punya dana yang teman-teman kelola. Nah, teman-teman kan mengelola dalam bentuk rupiah. Nah, teman-teman pengen nih, jangan rupiah semua deh, kita mau ganti rupiah ini dengan ringgit setengahnya. Ya udah, teman-teman kan akan membeli ringgit kan pakai uang rupiah. Nah, ini terjadi suatu perdagangan mata uang asing, yaitu membeli ringgit, menjual rupiah. Kurang lebih seperti itu ya sederhananya. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya, ketika teman-teman ingin membeli sepatu yang limited edition dari US atau dari Amerika Serikat, atau ingin liburan ke Jepang setelah nanti teman-teman lulus atau kerja di Jepang, mengapa barang-barang tersebut bisa naik dan kemudian juga bisa turun dalam nilai rupiah, nih. Nah, disinilah peran falas berlaku, teman-teman ya. Maka itu hari ini kita akan belajar nih terkait materi itu. Nah, nanti harapannya sebelum masuk ke materi yang lebih detail, teman-teman akan belajar mengenai konsep dasarnya terlebih dahulu, di mana falas itu ya sebenarnya ya sama-sama pasar gitu. Pasar ya, pasar minggu, pasar pagi, pasar siang, pasar malam, ya sama tempat jual beli gitu. Bedanya kalau di pasar tradisional teman-teman nukar uang dengan barang, kali ini teman-teman nukar uang dengan uang gitu, tapi dengan value yang berbeda, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, peserta pasar falas. Nah, jadi siapa sih yang bisa melakukan jual beli falas ini? Itu bisa siapa aja, teman-teman. Bisa masyarakat, bisa perusahaan. Misalnya saya sebagai manajer keuangan, saya perusahaan saving per bulan 1 miliar. Saya pengen setengahnya saya tabung pakai
ringgit atau pakai US dollar, itu juga bisa. Saya sebagai perusahaan melakukan transaksi falas. Teman-teman juga bisa, teman-teman gajinya kan Indonesia nih, rupiah ya, teman-teman pengen setengahnya tabungannya diganti pakai USD, bisa, teman-teman tinggal beli USD-nya. Nah, harganya berapa Pak belinya Pak? Nah, ada harga-harga tertentu biasanya. Kalau harga hari itu saat itu namanya harga spot biasanya. Misalnya teman-teman ngecek hari ini rupiah di misalnya ngecek hari ini teman-teman mau beli USD nih. Oke, 1 USD berapa rupiah ya? Oh, ternyata 18.000. Ya udah, berarti teman-teman beli 1 USD seharga 18.000. Teman-teman beli gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu teman-teman sebagai masyarakat umum membeli atau melakukan transaksi falas, dan tadi saya sebagai perusahaan melakukan transaksi falas. Nah, yang paling sering melakukannya adalah bank ya. Bank umum melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke dalam bentuk mata uang lain, tadi seperti saya ataupun teman-teman ya yang mau nukerin rupiah ke mata uang lain, atau dalam bentuk lain seperti bank ingin melakukan hedging value atau hedging fund. Artinya gini, teman-teman sebagai manajer keuangan ataupun orang bank, teman-teman akan melihat ini teman-teman mengelola rupiahnya semakin melemah. Wah, ini rugi nih, nilai mata uangnya turun nih. Maka untuk menangani penurunan nilai mata uang itu, teman-teman yang tadinya full kantong teman-teman isinya 20 triliun itu adalah rupiah semua, teman-teman sebar nih. Ada yang ke mata uang Swiss, ada yang ke mata uang Singapura, ada yang ke mata uang ringgit, ada yang ke mata uang Meksiko, untuk menangani tadi ya turunnya nilai rupiah. Pemerintah melakukan transfer valuta asing berbagai cara untuk membayar hutang luar negeri ya, karena kan kita negara kita ini hutangnya pakai hutangnya salah satunya pakai hutang luar negeri. Kalau hutang luar negeri biasanya pakai US dollar. Kemudian bank sentral, BI ya, BI salah satunya ya tadi, tugas BI itu menstabilkan nilai rupiahnya. Nah, biasanya untuk menstabilkan nilai rupiahnya, bank sentral akan melakukan penjualan stok mata uang asingnya. Misalnya bank sentral punya uang 100 triliun. 100 triliun itu bentuknya misalnya 50%-nya US dollar, maka US dollar itu 50% itu dia jual, dia belikan mata uang rupiah biar nanti nilai rupiahnya secara nature akan menguat seperti itu. Oke, mata uang yang diperdagangkan di dunia pada umumnya ini ada beberapa ya. Ada dolar, USD ya, pound sterling Inggris atau GBP, euro dollar atau euro, Swiss franc, ada kemudian Japanese yen, ada Australian dollar, ada Canadian dollar. Nah, ini materinya agak sudah lama ya. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya mata uang yang sangat kuat juga itu ada terdapat di tetangga kita, yaitu Singapura dolar. Itu salah satunya sangat kuat. Kemudian sekarang Chinese, lalu kemudian Malaysia juga lumayan kuat untuk di area Asia Tenggara seperti itu. Siapa yang paling lemah? Nah, silakan teman-teman cari sendiri. Biasanya kalau mata uangnya lemah, otomatis pertumbuhan negaranya, ekonominya juga pasti melemah, karena pelemahan mata uang itu akan berbanding dengan naiknya tingkat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha-pengusaha ataupun oleh para pemerintah, sehingga menurunkan profitabilitas, menurunkan margin, sehingga nanti ujung-ujungnya pengusaha salah satunya bisa melakukan PHK bisa berujung kepada banyak pengangguran berujung kepada chaos ya, chaos berujung kepada trust investor asing atau investor kepada kita berkurang, investor trustnya kurang, maka aliran dana ke Indonesia berkurang. Maka dari itu pasti nanti ujung-ujungnya balik lagi mata uang akan semakin lemah. Oke, motif melakukan investasi pada pasar asing. Nah, jadi salah satu motifnya investasi pada pasar asing karena adalah sebagai berikut. Pertama, kondisi ekonomi. Ya, artinya gini, kalau saya invest di dalam negeri, ya banyak perusahaan kolaps, ya karena
efek misalnya efek El Nino atau efek ini, efek itu. Kondisi ekonomi di Indonesia kurang bagus nih untuk mengubah uang 10 juta menjadi 11 juta, misalnya seperti itu. Oke, saya cari kondisi yang negaranya ekonominya lagi berkembang pesat nih, misalnya ke Arab gitu ya. Oke, lakukan di Arab. Maka itu namanya investasi pada pasar asing. Karena satu alasan kondisi tadi ekonomi ya. Kemudian taksiran kurs mata uang, kemudian diversifikasi internasional. Seperti itu. Jadi ada beberapa alasan, tapi yang paling pertama ya pasti kondisi ekonomi. Adapun yang lainnya adalah opsi-opsi pendukung saja seperti itu. Kemudian ada meminjam dari pasar asing. Nah, jadi teman-teman tadi kan tahu ya bahwasanya Indonesia ataupun teman-teman sendiri ketika punya perusahaan bisa minjem uang di bank. Nah, teman-teman bisa dengan minjem uang di bank lain yang statusnya adalah dari asing. Nah, kenapa sih teman-teman pinjam di asing? Ya karena tadi ini alasannya ya, satu, tingkat suku bunga rendah, taksiran kurs mata uang. Jadi secara value mata uangnya lebih worth it daripada kita pinjam di sini atau di negara kita. Seperti itu. Lanjut. Oke. Ini udah masuk ke teknis nih. Nah, transaksi pertukaran mata uang asing. Perusahaan biasanya menukarkan mata uang menjadi mata uang lain melalui bank komersial dalam satu jaringan telekomunikasi. Nah, pasar spot terbentuk atas transaksi pertukaran mata uang yang paling umum adalah pertukaran yang disebut kurs tunai atau spot rate. Pasar di mana transaksi ini dilakukan dikenal dengan sebagai pasar spot atau spot market. Jadi, ya harga saat itulah ya. Nah, kemudian transaksi berjangka di pasar berjangka mata uang yang memungkinkan multinational company untuk menetapkan atau mengunci kurs nilai tukar yang disebut dengan forward rate atau option rate. Ya, jadi teman-teman mungkin di manajemen keuangan udah menemukan materi ya terkait opsi jual, opsi beli, forward contract. Nah, itu namanya pasar berjangka. Jadi kalau spot itu ya udah beli pada umumnya aja, harganya segitu kita beli segitu, kita nggak mau beli ya udah nggak usah beli. Tapi pasar berjangka tuh seperti ini, seperti oke, gue beli mata uang lu ya, gue beli di lu ya mata uang ini ya, tapi 3 bulan kemudian harganya gue lock segini. Itu yang pertama, satunya. Nah, ketika seperti itu, berarti kan ada kemungkinan bahwasanya misalnya mata uang tadi kan saya udah mau beli nih mata uang itu, ya, tapi ntar 3 bulan lagi dengan nilai segini, misalnya nilainya 10 per lembarnya. Pada 3 bulan ke depan, ya, harga marketnya ternyata turun jadi 9. Mau nggak mau kan tetap kita harus bayar 10 karena sudah tadi kontrak, forward kontrak. Udah kontrak harus dipenuhi kewajibannya. Kita bayar 10. Padahal market bayar 9. Market harganya 9. Tapi itulah namanya forward kontrak. Atau bisa kebalikannya juga. Seperti itu. Intinya nggak beli langsung di tempat ya, tapi dengan cara tadi waktu yang akan datang dengan harga yang sudah di lock atau dijanjikan. Oke. Nah, ini ada pasar spot dan nilai tukar. Nah, pasar spot atau spot market, pasar uang yang diperjualbelikan secara langsung atau sesegera mungkin ya. Kurs atau exchange rate atau nilai tukar harga satu mata uang yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya. Seperti $1 berapa rupiah sih? $1 berapa dolar sih? Itu. Ada dua cara ekspresi kurs, yaitu direct quote, jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membeli unit mata uang asing. Jadi gini, untuk beli 1 USD berapa rupiah sih kita butuh beli? Berapa rupiah sih kita butuhkan? Itu namanya direct quote. Tapi kalau indirect quote, jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk membeli satu mata uang unit lokal. Jadi berapa US dollar untuk jadi 10.000 rupiah? Itu ya, kebalikannya lah. Contoh, jika di Amerika Serikat yen di quote sama dengan 10, yen di quote sama dengan
10 ya, berarti 1 yen itu sama dengan 0, dolar sekian. Artinya direct quote mata uang yen di Amerika ya, jumlah mata uang lokal per 1 unit mata uang asing. Sebaliknya, jika di quote 1 dolar sama dengan yen 108,10. Indirect quote mata uang yen di Amerika, jumlah yang dibutuhkan untuk membeli unit mata uang lokal. Bingung nggak? Aduh, jadi saya juga bingung ya jelasinnya biar mudah dipahami. Jadi intinya gini, kalau teman-teman melihat yang ini, artinya direct quote ya, Deki. Kalau teman-teman punya 1 yen, maka di Amerika itu nilainya 0 dolar, 0, sekian dolar. Tapi kalau indirect quote, maka kebalikannya. Maka 1 dolar berapa yen? Nah, ini kebalikannya seperti ini. Ini indirect quote. Lanjut ya. Contoh, jika di Inggris pound di quote pada dolar. Nah, berarti gini, kalau kita punya 1 pound sterling, maka di USD-nya berapa? Nah, jika yang di bawah Swiss franc di quote, nih, jika kita punya Swiss franc 1, maka berapa dolar? Nah, kuotasi yang digunakan untuk perdagangan antar dealer dalam pasar antar bank dinyatakan dalam 2 cara, yaitu sistem Amerika, sejumlah uang US dollar yang dipakai untuk menukar 1 unit mata uang asing. Contohnya, 1 mark Jerman dapat diperjualbelikan untuk sejumlah 0,56 dolar atau dinyatakan dengan 0,56 dolar per DM. Jadi, 1 mata uang Jerman itu senilai 0,56 dolar. Ya. Kemudian sistem Eropa, sejumlah uang asing yang dipakai untuk menukar 1 mata uang USD. Contoh, USD 1 dapat dijual belikan untuk sejumlah FF5. Jadi intinya gini, kalau sistem Amerika itu uang kita setara dengan berapa US dollar. Tapi kalau sistem Eropa itu 1 US dollar seberapa setara dengan uang kita. Gitu. Jadi misalnya sistem Amerika ternyata 10.000 itu setara dengan berapa dolar. Nah, tapi kalau sistem Eropa 1 dolar setara dengan berapa ribu gitu. Selisih kurs beli atau jual bank. Nah, bank komersial mengenakan biaya atas transaksi pertukaran mata uang asing. Jadi ketika kita melakukan jual beli, nah itu ada biaya admin istilahnya kayak gitulah ya. Nah, selisih kurs jual atau beli mencerminkan perbedaan antara kurs beli dan kurs jual dan ditujukan untuk menutupi biaya yang terkait untuk memenuhi permintaan pertukaran mata uang. Selisih kurs jual beli biasanya dinyatakan dalam presentasi kurs dan jual. Jadi ya, intinya gini, ketika teman beli dan teman jual itu harganya nggak sama gitu, maka terjadi selisih. Nah, ada bid and ask. Nah, bid itu biasanya ketika teman-teman mau beli nih, teman-teman mau beli nih. Ada bid, ada ask. Bid itu orang yang mau beli, ask itu orang yang mau jual. Jadi ntar bid itu ada daftar harga-harganya tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang mau jual nanti ada harganya 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itulah namanya bid dan ask. Nanti teman-teman misalnya mau beli nih, teman-teman mau ngebid di berapa? Kan ada 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7 yang jual harganya 9, 7, 6, 8, 9, 10. Tapi harga di marketnya waktu itu adalah misalnya Rp7, misalnya 7 ya. Teman-teman mau beli, maka teman-teman punya 2 cara. Yang pertama, teman-teman beli yang ada di sisi ask. Tadi kan ask ada 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang di sisi bid 1 sampai 6. Nah, kalau teman-teman aku mau ngebid aja deh di harga 6, maka teman-teman ngantri, belinya ngantri. Tapi kalau teman-teman mau belinya gak ngantri, biar langsung dapat barangnya, maka teman-teman belinya di harga ask. Harga ask kan tadi di angka 7 tuh, atau 8 atau ke bawahnya, teman-teman beli di situ, tapi agak mahal gitu.
karena kan nggak antri ya, dia beli di situ. Itu bedanya bid dan ask. Nah, tujuan transaksi di pasar uang. Untuk melakukan transaksi pembayaran, ya biasanya teman-teman kalau kerja remote luar negeri itu teman-teman bayarnya kan pakai PayPal, bayarnya pakai dolar ya. Jadi salah satunya tujuannya itu pembayaran ya, kemudian kredit ya, kemudian mempertahankan daya beli, mengirim uang ke luar negeri ya, ataupun dari luar negeri ke kita ya, untuk keperluan lindung nilai atau hedging ya, atau spekulasi juga bisa. Jadi teman-teman gini, rupiah kayaknya bakal 20.000 deh, oke kita beli US dollar lah. Nah itu namanya spekulasi, seperti itu. Untuk memperlancar kegiatan ekspor impor, untuk melakukan transaksi bisnis via internet. Oke, struktur pasar valuta asing. Nah ini kurang lebih seperti ini. Perusahaan membeli rupiah, membeli Rp dengan yen ya. Ini masuk ke bank lokal, masuk pasar antar bank. Nah, di sini perusahaan membeli yen dengan rupiah. Ini ada sisi pembeli. Ini pembeli di sini berarti pembeli rupiah ya. Di sini pembeli yen. Berarti gini nih, yang di bawah ini ibaratnya teman-teman, di bawah ini teman-teman mau beli yen, di atas ini ada yang jualan yen. Nah, yang di atas ini nanti dapat rupiah, uang rupiah. Nanti di bawah sini teman-teman dapatnya uang yen. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, transaksi pasar spot mata uang diperjualbelikan, nah ini udah ya tadi ya. Forward udah juga. Nah, future. Nah, transaksi future hampir sama dengan transaksi forward yang merupakan kesepakatan memperdagangkan atau menukarkan falas, di mana penyerahan atas falas dilakukan di masa datang dengan jumlah tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu. Yang membedakan dengan transaksi forward adalah dalam jangka penyerahannya yang lebih dari 1 tahun. Jadi, kalau forward itu cepat, kalau future itu lebih lama, ataupun sebaliknya ya. Saya harus ngecek lagi. Transaksi option. Nah, opsi ini ya, opsi ini bisa dimiliki ketika teman-teman memiliki suatu aset. Misalnya teman-teman punya US dollar, maka teman-teman boleh melakukan transaksi opsi gitu. Opsi itu apa sih? Hampir sama kayak future, kayak forward, tapi teman-teman hak, sifatnya hak. Jadi teman-teman boleh tebus, boleh enggak. Tapi kalau udah future atau forward, teman-teman harus tebus gitu. Ini barter ya, tukeran. Faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, dan falas. Nah, tingkat inflasi, ya, seperti kenaikan-kenaikan barang pada suatu negara, tingkat bunga, yaitu BI rate, ya, BI rate, kemudian kebijakan pemerintah dan bank sentral, ekspektasi masyarakatnya, kondisi politiknya, kondisi perekonomian. Jadi gini, ketika teman-teman posisi balance of payment ini biasanya neraca perdagangan ya. Kalau neraca perdagangannya surplus, biasanya falasnya akan kuat, rupiahnya akan kuat. Ya. Tapi kalau posisi neraca dagangnya minus, biasanya falasnya akan turun. Karena apa? Karena pasti untuk menutupi minusnya neraca perdagangan itu, perusahaan negara harus ngutang dengan mata uang asing. Seperti itu. Sebentar ada azan.
Nah, ya, sudah selesai ya. Kita lanjut. Tingkat inflasi ya. Tingkat inflasi itu berkaitan dengan perubahan harga ya, terutama bahan-bahan pokok. Jadi semakin meningkatnya bahan pokok, pasti semakin secara nature ya, melemahnya nilai mata uang. Tingkat bunga ya. Nah, tingkat bunga ini berbanding terbalik. Kalau bunganya tinggi, secara jangka pendek uangnya, rupiahnya akan menguat secara jangka pendek. Karena apa? Karena orang-orang luar yang tadi investnya di luar melihat Indonesia menjanjikan, kamu kalau mau invest di Indonesia bunganya lagi naik loh. Tadinya kamu dapat 3%, sekarang kamu dapat 6%. Masuklah uang ke Indonesia. Rupiah dibeli. Rupiah akan naik. Nah, tetapi sementara tidak long last ya. Kemudian kebijakan pemerintah dan bank sentral ini termasuknya ya ini, termasuknya kebijakan tingkat bunga ya. Kemudian kebijakan pajak dan sebagainya, ekspektasi masyarakat, kondisi politiknya gimana, apakah negara bisa dipercaya atau tidak, ya, kondisi perekonomian internasional atau luar negeri, sebenarnya kemarin-kemarin lagi perang ya, itu juga mempengaruhi. Ini pasar modal internasional sama aja ya, seperti dengan pasar modal nasional. Ya. Sepertinya itu aja, kita fokus di tadi ya, mata uang asing. Nah, teman-teman boleh rangkum, kirim tugasnya di Google Form seperti biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.